Halo, shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya mengajak saudara untuk bersaat teduh. Saya tidak bosan-bosan melakukan ini karena saya tahu ini sangat berarti nantinya bagi hidup rohani saudara terutama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin dalam hari Minggu saya berkata kepada jemaat, mari kita serius dalam mencari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati kita. Ketika kita benar-benar serius mencari Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan berkenan ditemui oleh kita. Kita akan merasakan indahnya hadirat Tuhan dalam saat-saat teduh kita. Kita akan merasakan indahnya kebersamaan dengan Tuhan dan tenggelam lebih dalam hadirat Tuhan. Saya rindu saudara mengalami Tuhan sebagaimana saya senantiasa mengalami Tuhan dalam hidup saya, supaya saudara semakin yakin, saudara semakin percaya bahwa Tuhan yang saudara ikuti, Tuhan yang saudara sembah benar-benar adalah Tuhan Allah yang hidup. Mari kita akan lakukan satu lagu yang baru ya. Lagu ini baru tapi menurut saya liriknya keren sekali ya. Yuk kita akan nyanyi sama-sama. Liriknya kau pencipta hidupku gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara sudah tahu. Yuk nyanyi sama-sama, kita datang pada Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita nyanyikan lagi dari atas. Liriknya begitu indah sekali ya.
pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahmu, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, segala pujian bagiku. Oh Yesus, haleluya, Kaulah pujian bagiku, Kaulah sembahku. Oh, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja untuk selama-lamanya. Haleluya, Kau pemilik hidup kami untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, oh Yesus, haleluya. Segala pujian dan hormat, segala sembah dan sujud di hadapan-Mu kami naikkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada
ada kepuasan, ada kedamaian yang kami perlukan. Tinggal dekatmu, itu rinduku selalu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, kan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, kan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku,
mau serius mencarimu. Kami mau lebih lagi serius mencarimu, menikmati saat bersamamu. Engkau yang terindah. Oh Yesus, Yesus, kami mau serius mencarimu. Kami mau sungguh-sungguh datang padamu, bukan hanya membawa suara dan mulut kami, namun hati kami. Ini hatiku, ini hatiku, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku, ini hatiku menyembahmu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh tak ingin berhenti, karena menyembahmu itu kesukaan kami. Dekatmu itu yang terbaik, yang terindah. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau tinggikan namamu Tuhan, sampai akhir nafasku. Untuk selamanya menikmati hadiratmu, tinggal dekatmu, tinggal bersamamu. Itu yang terbaik, itu yang termanis. Terima kasih Bapa, sungguh indah saat-saat bersamamu, tak tergantikan oleh harta berapapun Tuhan, tidak tergantikan oleh apapun, karena memang Engkau adalah yang paling berarti dalam hidup kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami untuk sebentar kami akan bersama-sama membaca, belajar dari kebenaran firman. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kami berbicara lewat setiap ayat-ayat yang kami baca, sehingga kami benar-benar memperoleh kekuatan, kami memperoleh bimbingan, kami memperoleh tuntunan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Haleluya. Amin. Haleluya ya. Puji Tuhan ya. Memang saat-saat bersama Tuhan itu begitu indah dan seringkali sukar ya untuk kita batasi. Ya memang ya saya berusaha tapi ya supaya tidak terlalu lama, supaya saudara punya waktu singkat dapat tetap mengikuti acara saat teduh ini. Walaupun saya memang ingin berusaha 30 menit tapi ya lebih-lebih lah. Susah sekali ya
Apalagi kalau masuk dalam hadirat Tuhan tuh rasanya ingin lama, ya, ingin berlama-lama. Baik, saudara kasih Tuhan, Lukas pasal 10. Ayo kita buka Alkitab kita. Saudara akan membaca dari Alkitab saudara, saya akan membaca dari Alkitab saya. Tolong perhatikan baik-baik. Kita akan membaca dari ayat yang pertama, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takut kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, yang melihat orang itu, tetapi yang melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu yang melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, maaf ya, saya ulangi ya, mungkin saya tadi salah baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta ya menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan hari ini Tuhan menempatkan dalam hati saya untuk saudara mengingat kata-kata Yesus di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-20 ini. Ayat yang ke-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali ya bagian ayat ini, di mana ketika murid-murid datang dan menceritakan kesuksesan mereka dalam pelayanan, dan mereka bersyukur mereka bisa mengusir setan, roh jahat dan lain sebagainya. Yesus berkata, sukacitamu jangan untuk hal itu. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita yang harusnya kita miliki. Bahwa nama kita ada terdaftar di surga karena kita diizinkan oleh Tuhan mendapat kasih karunia lewat iman pada Yesus, diselamatkan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri hari demi hari. Banyak orang kurang bersyukur karena hanya berpikir yang patut disyukuri adalah berkat-berkat jasmani. Misalnya mendapatkan uang, mendapatkan kesehatan. Padahal ada satu ucapan syukur yang mestinya selalu kita ingat. Bahwa kita telah memperoleh kehidupan yang kekal. Nama kita ada terdaftar di surga. Apa yang jasmani akan lenyap. Bila untuk yang akan lenyap itu kita bersyukur luar biasa, bukankah harusnya ucapan syukur kita lebih meluap lagi setiap kali kita mengingat keselamatan yang telah Dia berikan bagi kita dalam kerajaan surga. Karena itu bila tidak ada alasan untuk bersyukur bagi saudara atas hal-hal jasmani yang ada saat ini, ingatlah bahwa ada satu hal yang patut saudara syukuri. Bersyukurlah, namamu ada terdaftar di dalam kerajaan surga. Hiduplah dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan lebih dulu bersama-sama masuk dalam doa buat kebenaran firman. Haleluya. Kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih karena Engkau sudah menolong kami dari lembah dosa, dari masa depan yang kelam, yaitu neraka yang begitu mengerikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama lebih jauh berdoa syafaat. Kiranya Tuhan meteraikan firman yang tadi kami baca dalam hati kami masing-masing. Dan kiranya Engkau membuat hidup kami senantiasa penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu bersama-sama.
Untuk nama-nama yang kita tahu orang-orang ini belum percaya Yesus, ya, kita berdoa supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka. Mari kita bersama berdoa. Haleluya. Saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia yang menderita aniaya, sengsara karena nama Kristus, karena kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, tolong kuatkan saudara-saudara kami ini. Kami terus berharap kepadamu kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan dan aniaya itu, Tuhan. Kuatkan mereka, Tuhan. Kami tahu kehendak-Mu itu yang terbaik. Kami serah kepadamu, Tuhan. Kami berserah padamu. Kami mohon belas kasihan. Juga kami berdoa untuk Indonesia kami yang tercinta ini, Tuhan. Ampuni kiranya kesalahan pendiri bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni, Tuhan. Jangan biarkan Indonesia hancur dalam perekonomian, dalam kesehatan, dalam hal apapun, Tuhan. Berikan kedamaian, kesejahteraan atas Indonesia kiranya. Bahkan kiranya Tuhan tolong agar banyak jiwa yang boleh bertobat di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih banyak jiwa yang mau percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, kiranya Kau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, penginjil, guru Injil, evangelis, memiliki gelar teologi, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kami berdoa, Tuhan, berikan kami hati yang tulus, Tuhan. Berikan kami dan keluarga kami hati yang tulus dalam melayani-Mu. Jauhkan dari hati yang busuk, Tuhan. Tolonglah Tuhan agar tidak ada seorang pun di antara kami yang meninggalkan Tuhan atau bahkan memalukan nama Tuhan. Tapi kiranya Tuhan pakai kami dan keluarga kami untuk mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan menolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar benar-benar kami diperlengkapi dengan kekuatan dan karunia-karunia ilahi, sehingga kami lebih efektif di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, kami layani, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia-Mu bekerja, Tuhan. Kau memberkati, Kau menolong mereka, Tuhan, sehingga pertumbuhan iman mereka sehat dan mereka makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik terbaring di rumah sakit, baik itu terbaring sakit di rumah dimanapun berada. Kami berdoa sakit apapun yang saat ini dihadapi mereka, kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Karena itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya jamahan kuasa Allah terjadi atas saudara kami yang sakit. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan-kesalahan kami, Tuhan ampuni, Tuhan. Tunjukkan kesalahan kami.
Dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kalau masalah ini terjadi karena Tuhan punya rencana, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat kami sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tidak kalah dalam masalah-masalah yang kami hadapi, tetapi kami boleh menang dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terikat oleh dosa, kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan pada dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir kau keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah menaungi kami semuanya umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sekarang saya persilakan saudara masing-masing berdoa untuk pergumulan doa pribadi saudara masing-masing. Silakan saudara berdoa, saya juga akan berdoa bagi pergumulan pribadi saya. Saya berikan kesempatan. Haleluya. Sudah ya, yuk kita akan bicara berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, kiranya Kau memberkati pekerjaan kami, kiranya Kau memberkati pelayanan kami, kiranya di dalam segala perkara kasih karunia-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.